Apa sih sebenarnya yang menjadi obsesi diri saya? Obsesi diri saya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah obsesi ideologis. Obsesi ideologis apa? Saya ngerti bangsa ini dibangun dengan landasan Pancasila. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu sumpah setia seorang tentara, sumpah setia seorang Polri. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Saya ngerti betul karakter orang Sunda. Orang Sunda itu lunang, ngilu kanu menang, lume ngilu kanu rame. Sehingga ketika kemarin ada debat tentang intoleransi di Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran, toleran pada intoleran. Kenapa? Orang Sunda mangga sok badai ngadamel bumi di dinya mangga, di dia mangga, 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 mangga terus, empek, mangga, empek. Kerangka ini cocok. Kalau apa? Kalau hidupnya sama orang Sunda lagi. Nah, apa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali. Nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan makin lama makin besar, mungkinnya gedean. Suatu saat negara akan kehilangan wibawa. Kenapa? Pemimpinnya kalah menang oleh mereka. Di modalan ku pamarentah, di bajuan ku pamarentah, nyerang ka pamarentah, dan dieureunkeun bantuan eueuhan, iro eueuhan. Emang aing teh nyaho aing kabeh. Di mana tuh usahana, di mana? Nah, ini harus, kenapa? Karena korban yang paling dekat adalah Jawa Barat. Yang paling dekat Jawa Barat. Akibat naon? Akibat rakyatna. Nah, kemudian kunaon kalau kemudian terjadi keributan, orang sudah naon? Hapunten abi tong kaca cadak. Orang Jawa Barat, saya termasuk orang yang konsisten selama hampir 20 tahun keliling kemana-mana, terus menemui warga. Kemudian saya kebetulan Allah mentakdirkan saya membawa media sosial setelah berhenti jadi bupati karena kosong waktu, terus
harus saya jelasin pada orang, saya melawan arus. Kenapa? Media sosial hari ini mengarah pada publik, pada framing pikiran ideologi yang itu berbahaya kalau dibiarkan. Kemudian saya ingin melawannya dengan apa? Dengan tidak ngomong ideologi. Ngomongnya apa? Berbuat baik pada sesama yang tidak boleh berhenti. Titah Pancasila berbuat baik, titah Allah pada kita juga berbuat baik. Sudah berbuat baik. Kenapa? Orang Indonesia lagi krisis figur. Kalau menemukan figur yang berbuat baik, kadele karenge jeung karasa nuturkeun rakyat. Dan akhirnya saya masuk pada sebuah fase di mana apa? Di mana namanya elektoral terbangun dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Saya kalau mau jujur, nyalon gubernur ini tak satu lembar pun kaos saya buat. Kenapa? Karena bagi saya membagikan satu membuat keirian bagi yang lain. Kenapa? Karena publiknya sudah punya kesadaran, punya keinginan, ingin dipimpin oleh pemimpin yang menjadi harapannya. Di mana-mana terjadi gerakan orang keliling ke manapun, panggung sudah ada, sound system sudah siap. Selalu ada orang yang mengatakan, kenapa Bapak dukung saya? Bapak bukan politisi, Bapak bukan pengusaha. Kan Dedi kuring teh hayang hiji waktu urang Sunda dipimpin ku jalma nu ngarti kana kasundaan. Kunaon urang teh seusi-bisi langit siliwangi sekeserer pajajaran piraku atuh kuduna tamu di lembur sorang.